guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan kasih tahu soal dan pembahasan pada bagian 2 di tes part 5 ini ya teman-teman, tentang tes aritmatika, tentang psikotes IST. Nah, di sini ada banyak nih di playlist aku tentang psikotes IST. Kalian bisa cek di part-part sebelumnya ya. Kalian bisa nonton, bisa cek sebelumnya. Dan di sini aku akan kasih soal lanjutannya ya teman-teman. Di sini ada 10 soal lanjutan. Kalian bisa cek di part bagian yang pertama tentang aritmatika di playlist aku. Dan di soal ini sama saja, aku akan sediakan waktu 15 detik untuk teman-teman menjawabnya. Dan kalau kalian punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah dan kasih tahu cara penyelesaian teman-teman semuanya ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjut di bagian yang kedua. Jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 91. Di dalam suatu keluarga, setiap anak perempuan mempunyai jumlah saudara laki-laki yang sama dengan jumlah saudara perempuan. Dan setiap anak laki-laki mempunyai 2 kali lebih banyak saudara perempuan daripada saudara laki-laki. Berapa anak laki-laki kah yang terdapat dalam keluarga itu? Kita mulai. Stop. Kita bahas ya teman-teman perlahan-lahan. Di dalam suatu keluarga, setiap anak perempuan mempunyai jumlah saudara laki-laki yang sama dengan jumlah saudara perempuan. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kita anggaplah L itu adalah laki-laki, P itu adalah perempuan. Jadi L-nya sama dengan perempuan, jumlah anak perempuan kita kurangin dengan 1. Karena di dalam suatu keluarga, setiap anak perempuan mempunyai jumlah saudara laki-laki yang sama dengan jumlah saudara perempuan, dan setiap anak laki-laki mempunyai 2 kali. Setiap anak laki-laki mempunyai 2 kali, kita langsung kalikan. 2 dikali lebih banyak dari saudara perempuan. Berarti 2 kita kalikan dengan laki-laki dikurang dengan 1. Paham ya teman-teman? Oke, langsung saja kita jabarkan. Oke, kita pertama cari perempuannya dulu ya teman-teman untuk mendapatkan laki-laki. Karena ini ditanya berapa anak laki-laki kah yang terdapat dalam keluarga itu. Pertama kita cari perempuannya dulu. P sama dengan, kita masukkan nih, 2 buka kurung, P dikurang 1, perempuan dikurang anak yang pertama 1, dikurang 1. Jadi P sama dengan 2 dikali P minus 1 dikurang minus 1 sama dengan minus 2 ya teman-teman. Maka P sama dengan 2 dikali P sama dengan 2P dikurang 2 dikali minus 2 sama dengan minus 4. Kita tulis 4 ya teman-teman. 2 dikali 2, 4. Kemudian kita pindah ruas ya teman-teman. Kita pindah ruas, 2P-nya jadi ke kiri. Dikurang dengan P. P yang ini tadi ya teman-teman. Di sini kan P. Perempuan maksudnya. Sama dengan 4. Nah, karena udah pindah ruas, jadi 2P dikurang P, ini kan P ini sama dengan 1 ya teman-teman. P ini bisa disebut sama dengan 1, jadi 2 dikurang 1 sama dengan P. Habis ya teman-teman. Tinggal 1, P sama dengan 4. Maka perempuannya kita dapat adalah 4 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita cari nih laki-lakinya. Kita cari laki-laki, L sama dengan P dikurangin dengan 1. L sama dengan P-nya berapa nih teman-teman? P-nya tadi adalah 4. Kita kurangi dengan 1. Maka L sama dengan 3. Gitu ya teman-teman.
Maka anak laki-laki yang terdapat dalam keluarga itu adalah 3 ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 92. Nah, kalau teman-teman punya cara yang berbeda dariku bisa komen di bawah ya. Kalau punya jawaban yang berbeda kalian bisa juga nih komen di bawah dan kasih tahu alasannya dan penyelesaiannya juga ya. Next kita lanjut ya ke soal nomor 92. Jika seorang anak memiliki Rp50 dan memberikan Rp15, berapa rupiahkah yang masih tinggal padanya? Kita mulai. Stop. Kita bahas ya teman-teman, ini gampang ya, tinggal kita kurangin aja. Jika seorang anak memiliki Rp50 dan memberikan Rp15, entah memberikan ke siapa, ke temannya, ke adiknya, kita nggak tahu ya, yang penting dia memberikan Rp15. Berarti kita langsung kurangkan aja ya teman-teman, 50 dikurang dengan 15, berapa teman-teman? Hasilnya adalah Rp35. Karena ditanya berapa rupiah kah yang masih tinggal padanya adalah Rp35. Itu ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 93. Berapa kilometer kah yang dapat ditempuh oleh kereta api dalam waktu 7 jam jika kecepatannya 40 km per jam? Kita mulai. Kita bahas ya teman-teman, berapa kilometer kah yang ditempuh oleh kereta api dalam waktu 7 jam jika kecepatannya 40 km per jam. Kita taruh dulu ya teman-teman, waktu. Kita singkat aja jadi W, waktunya adalah 7 jam. Kecepatan sama dengan 40. Yang ditanya adalah jarak tempuhnya ya teman-teman. Jarak yang ditempuhnya kita singkat aja J. Yang ditanya adalah jaraknya. Maka kalau mencari jarak, rumusnya itu adalah kecepatan dikali dengan waktu atau waktu dikali dengan kecepatan. Ini kita kalikan aja nih teman-teman, kita masukkan kecepatannya adalah 40 dikali dengan waktunya adalah 7 jam ya teman-teman. Jadi 40 dikali 7 sama dengan 280 km per jam. Segitulah jarak yang ditempuh oleh kereta api dalam waktu 7 jam ya teman-teman. Jawabannya adalah 280 km. Next kita lanjut ke soal nomor 94. 15 peti buah-buahan beratnya 250 kg dan setiap peti kosong beratnya 3 kg. Berapakah berat buah-buahan itu? Kita mulai. Stop. Kita bahas ya teman-teman. 15 peti buah-buahan beratnya 250 kg. Dan setiap peti kosong beratnya 3 kg. Berapakah berat buah-buahan itu? Nah, kita cari dulu nih teman-teman, berat peti kosongnya berapa. Untuk berat peti kosong ini kita singkat berat peti kosong. BPK ya teman-teman. Kita singkat berat peti kosongnya adalah 15 peti buah-buahan. Dan setiap peti kosong beratnya 3 kg. Berarti 15 kita kalikan dengan 3 ya teman-teman. 15 kali 3 sama dengan 45. Nah, jadi berat peti kosongnya itu ada 45 kg. Nah, kita cari nih berat peti totalnya berapa. Kita cari berat peti total atau BPT. Kita singkat aja ya. Berat peti totalnya ini adalah 250 kg. Di sini udah tertera ya teman-teman untuk berat peti totalnya. Maka kalau ditanya nih, berapa kilogram kah? Berapa kilogram, berapa
kg berat buah-buahan itu. Ini langsung saja ya teman-teman, ini kan berat buah, BB berat buah sama dengan, langsung aja kita masukkan nih teman-teman, BPT atau berat peti totalnya dulu ya teman-teman, terus kita kurangin dengan berat peti kosongnya atau BPK. Jadi BPT-nya adalah 250, kita kurangin dengan 45 kg. 250 dikurang 45 sama dengan 205 kg ya teman-teman. Jawabannya adalah 205 kg. Gitu ya teman-teman. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 95. Seseorang mempunyai persediaan rumput yang cukup untuk 7 ekor kuda selama 78 hari. Berapa harikah persediaan itu cukup untuk 21 ekor kuda? Kita mulai. Stop. Ini langsung aja kita buat perbandingannya ya teman-teman. Seseorang mempunyai persediaan rumput yang cukup untuk 7 ekor kuda selama 78 hari. Berapa harikah persediaan itu cukup untuk 21 ekor kuda? Berarti 7/21 dan ditanya dalam waktu 78 hari itu berapa? Seperti ini teman-teman untuk perbandingannya. Seorang mempunyai persediaan rumput yang cukup untuk 7 ekor kuda selama 78 hari. Berapa harikah? Yang ditanya berapa hari, berarti yang ditanya X-nya ini. Berapa hari persediaan itu cukup untuk 21 ekor kuda ya teman-teman. Jadi seperti ini langsung saja nih teman-teman. Ini 7/21. Ini kita sederhanakan aja langsung. Bisa dikecilkan jadi 1/3. Sama dengan 78 sama dengan 78/X. Jadi ini kita langsung aja ya teman-teman, 1 dikali XX 78 langsung kita bagikan per 3 ya teman-teman. Jadi X sama dengan 78 kita bagikan dengan 3. 78 bagi 3 sama dengan 26. Maka untuk menghasilkan persediaan itu cukup 21 ekor dibutuhkan waktu selama 26 hari ya teman-teman. Gitu ya. Next kita lanjut ke soal nomor 96. 3 batang coklat harganya Rp5. Berapa batangkah yang dapat kita beli dengan Rp50? Kita mulai. Stop. Kita bahas ya teman-teman. 3 batang coklat, kita buat dulu perbandingannya. Harganya adalah Rp5. Berapa batangkah yang dapat kita beli dengan harga 50? Berarti yang ditanya berapa batang yang kita beli dengan harga 50. Berarti yang ditanya ininya ya teman-teman, batangnya berapa. Berarti kita ini langsung aja buat perbandingannya teman-teman. Ini lebih besar dan ini lebih besar. Perbandingan searah. Kalau perbandingan searah, ini langsung saja kita buat ya teman-teman, dikali silang karena perbandingannya searah. 3 kita kalikan dengan 50 sama dengan 5 kita kalikan dengan X. 50 dikali 3 sama dengan 150 ya teman-teman. 150 sama dengan 5 dikali X sama dengan 5X. Kita pindah ruaskan, X-nya jadi ke kiri. Jadi 150 kita bagikan dengan 5, hasilnya adalah 30. Maka
berapa batangkah yang dapat kita beli dengan Rp50 adalah 30 batang dengan harga Rp50 ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 97. Seseorang dapat berjalan 1,75 meter dalam waktu 1/4 detik. Berapa meterkah yang dapat ditempuh dalam waktu 10 detik? Kita mulai. Stop. Kita bahas ya teman-teman. Seseorang dapat berjalan 1,75 meter dalam waktu 1/4 detik. Berarti 1,75 kita buat sama dengan 1/4 detik. Berapa meterkah yang dapat ditempuh dalam waktu 10 detik? Nah, ini kita jabarkan dulu ya teman-teman. 1,75 ini kita kalikan dengan 4. 1/4 ini kita masukkan kalikan 4. 1,75 dikali 4 sama dengan 7 meter. Nah, ini kita mendapatkan meternya dulu ya teman-teman. Maka untuk waktu yang ditempuhnya adalah 10 detik. Ini yang ditanya waktu yang ditempuh adalah 10 detik. Langsung saja kita masukkan 10 detik dikali dengan 7 meter. Jadi kita harus tahu dulu ini, kita cari dulu 1,75 sama dengan 1/4 ini berapa meter gitu ya teman-teman. Ini kita langsung masukkan 10 detik dikali dengan 7 meter hasilnya tadi ini. 10 kali 7 sama dengan 70 meter. Maka waktu yang ditempuh dalam waktu 10 detik adalah 70 meter. Jarak yang ditempuh dalam waktu 10 detik adalah 70 meter ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 98. Jika sebuah batu terletak 15 meter di sebelah selatan dari sebatang pohon dan pohon itu berada 30 meter di sebelah selatan dari sebuah rumah, berapa meterkah jarak antara batu dan rumah itu? Kita mulai. Stop. Oke, kita bahas ya teman-teman. Ini gampang ya, jangan terfokus sekali dengan soal. Jadi seperti ini langsung aja kita tambahkan untuk jarak batu dengan jarak rumahnya ya teman-teman. Langsung aja jarak batunya adalah 15 meter. Kemudian kita tambahkan dengan jarak rumah. Jarak rumah adalah 30 meter. Maka 15 ditambah 30 sama dengan 45. Karena kan yang ditanya berapa meterkah jarak antara batu dan rumah itu. Langsung aja kita tambahkan ya teman-teman. Maka jaraknya adalah 45. Next kita lanjut ke soal nomor 99. Jika 1/5 bahan sandang harganya Rp90, berapa rupiahkah harga 2,5 meter? Kita mulai. Stop. Kita bahas ya teman-teman. Bahan sandang. Kita cari dulu bahan sandangnya teman-teman. Kita buat BS aja ya. Bahan sandangnya. Katanya 1/5. 1/5. Harganya kita buat di sini H. Harga bahan sandang 1/5 adalah Rp90. Kemudian ditanya berapa rupiahkah harga 1/2 bahan sandangnya. Yang ditanya harganya ya teman-teman. Oke, seperti ini untuk perbandingannya. Langsung saja nih teman-teman kita masukkan seperti ini. Jadi 1/5 bahan sandang yang pertama ya teman-teman per 2 1/2 bahan sandang yang ditanya. Kemudian sama dengan 90 per X.
Nah, ini langsung aja kita kecilkan dulu ya teman-teman. 5 dikali 4, 20 ditambah 1 sama dengan 21. Jadi 21 per 5 per 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Jadi 5 per 2. 21 per 5 per 5 per 2 sama dengan 90 per X. Gitu ya teman-teman, di sini paham ya? Oke, langsung saja kita masukkan ya teman-teman di sini. Kita lanjut di sini ya. Jadi kita masukkan 21 per 5 kita kalikan X ya teman-teman. Kenapa kali X? Karena dia jadi perbandingan gini. 21 per 5 dikali X, 90 dikali 5 per 2. Jadi 21 per 5 dikali X. Karena ini perbandingan ya teman-teman, perbandingan searah. Jadi kita harus kali silang. Per 5 per 2 dikali 90. Nah, 21 per 5 dikali X sama dengan 21 per 5 X ya teman-teman. Sama dengan 5 dikali 90 dibagi 2. Berapa itu hasilnya teman-teman? Hasilnya adalah 225. Ini sama dengan tadi ya. Kemudian kita pindah ruas nih langsung teman-teman. 225 kita kalikan dengan 21 per 5. Kita pindah ruas dari kiri ke kanan. Maka X sama dengan 225 dikali 21 per 5. Berarti ini hasilnya adalah, kita sederhanakan saja, kita kalikan. Hasilnya adalah 1125 per 21. Kalau teman-teman nggak percaya, coba kalkulatorin ya. Ini biar cepat aja. Jadi 1125 dibagi 21 hasilnya adalah 53 4 per 7. Ini sisanya ya teman-teman. Ini sisanya itu. Nah, jadi kalau misalnya kita sederhanakan lagi nih, hasilnya adalah, kalau dari kalkulator hasilnya adalah 53,57 rupiah. Gitu ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor terakhir ya. Kalau teman-teman nih punya jawaban yang berbeda dariku, bisa banget nih kalian komen di bawah, kasih tahu alasannya, kasih tahu cara penyelesaian kalian yang gimana. Kita belajar bareng di sini, oke? Next, kita lanjut ke soal nomor terakhir. Soal nomor 100. 7 orang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 6 hari. Berapa orangkah yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu dalam setengah hari? Kita mulai. Stop, kita bahas ya teman-teman. Jadi untuk pembahasannya, 7 orang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 6 hari. Berapa orangkah yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu setengah hari? Yang ditanya berapa orang, kita cari X-nya dalam waktu setengah hari. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai ya teman-teman. Langsung saja ini teman-teman. Setengah. Kalau perbandingan berbalik nilai, ini kita kalikan 7 kali 6, X dengan setengah ini. Sampingnya ini kita kalikan langsung aja ya teman-teman. Setengah kita kalikan dengan X, sama dengan 7, kita kalikan dengan 6. Setengah dikali X sama dengan setengah X. 7 dikali 6 sama dengan 42. Kita pindah ruaskan, maka 42 per, kita masukkan nih setengahnya, kita bagi 42 dibagi setengah. Maka X sama dengan, ini kita kalikan, 42 kali, kalau dikalikan ini jadi 2/1 ya teman-teman. Kita balikkan ini, jadi 2/1. 42 dikali 2/1. X sama dengan 42 dikali 2 dibagi 1 sama dengan 85.
Nah, jadi berapa orangkah yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu dalam setengah hari? Yang diperlukan adalah 82 orang ya teman-teman, dalam waktu setengah hari. Gitu ya teman-teman. Oke, segitu aja untuk video tes aritmatika di bagian 2. Terima kasih bagi sekalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.